Mulai dari perjalanan arah kita Yogyakarta, yang paling terkenal adalah Tugu. Yogyakarta yang notabene sebagai tonggak. Dari Tugu kita menuju perjalanan ke arah barat 25 km ke arah barat menuju arah Menoreh. Di perbukitan Menoreh ini ada yang dinamakan Bukit Soko Gelap. Lokasi ada di Dusun Kluweh, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Pemirsa, menurut sumber ini adalah gerbang kedua menuju petilasan Pangeran Diponegoro. Coba kita ikuti jejak mereka. Ayo. Dan batu dua yang ada di sana, di sebelah kiri saya, ini adalah merupakan pintu gerbang kedua yang tadi saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita kupas dengan narasumber. Pemirsa, di salah satu batu penanda gerbang kedua ini kita menemukan guratan-guratan yang mungkin mempunyai makna tertentu. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada sumber kita. Goresan-goresan ini maknanya, tandanya apa? Itu kemudian Pak Wagiman yang lebih paham masalah ini. Mungkin kita minta Pak Wagiman untuk menjelaskannya. Pemirsa, dari sumber pertama yang menemukan tempat ini, kemudian setelah ditemukan guratan-guratan ini, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi oleh Pak Wagiman. Kebetulan kita bersama beliau. Mari, ya. Pak Wagiman bisa dijelaskan. Dengan adanya guratan adanya di batu ini, ya, kita akan bisa membaca bahwasanya dulu perjuangan beliau Pangeran Diponegoro kan lolos dari Jogja. Langsung beliau menuju arah pinggir, langsung beliau beristirahat. Akhirnya untuk melanjutkan perjuangan beliau, akhirnya beliau mengambil arah ke selatan karena di guratan batu ada 4 ya, ada perempatan. Ini perempatan Tekso, jadi arah ke selatan. Terus di sini ya, di sini ini kan ada perempatan lagi namanya perempatan Kenteng. Selatan, kita lagi. Ya, menuju ketemu ini nanti di sungai ini, di sungai Pengasing. Kali ya boleh. Serang. Sungai Serang. Ya, sungai Serang. Ini kan sungai Serangnya di sini. Nah, ini cerangnya di apa? Untuk pendemnya di sini. Nah, kalau di gambar di sini agak ke dalam di sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 titik. Nah, nanti kemungkinan berapa orang akan di sini. Itu dusun itu. Ini dusun. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Oh, bekuan itu ya. Nah, bekuan. Nah, ini maksudnya kan yang ini adalah pendem. Pendem itu? Pendem sebelah selatan sana. Purworejo. Bukan.
Pengasih. Kali Bawang ini, Kali Bawang. Ini tanda juga. Ini desa. Nah dulu Diponegoro kan di sini utamanya. Kalau ini kan perempatan Kenteng ini. Ya. Nah ini Kenteng kita arahnya ke sini tadi sini gini. Ya, ini posisi di sini. Nah Kita posisi Ini, mana? ini, ya ini. Ya. Ini perempatan Kenteng. Nah ini sini. Dari situ. Posisi di sini. Sama halnya yang di sini juga. iya. Oke, ini ada dua perempatan Ini yang Kenteng, Kenteng, ya. Sisi Mawon, Yang satu ini Dekso. Rekso, Dekso. Ndekso. Iya Dekso. Oh iya. Nah, Nah posisi kita di mana sekarang kalau dalam posisi sekarang kita ini kan ini pertigaan ya. Ya. Nah pertigaan sini kan ini Janti. Kita posisinya di daerah sini. daerah sini ya? Ya. Sudah masuk kawasan Skogelap kan? Sudah Sudah, ya? di bawahnya, Di bawahnya. Oh, sebelah iya. timur. Oke. Mm. Demikianlah pemirsa penjelasan dari Pak Wagiman dan Pak Prabowo, dan kita coba telusuri lebih lanjut lagi. Ikuti terus. Dari pintu gerbang ini ada susunan 5 tombak, ya, panjang 5 tombak. Itu ada 3 sampai 5 tombak. Itu ada batu. Artinya di situ ada penunggu juga. Setiap batu satu duduk prajurit, penjaga satu duduk. Di sini ada suatu lapisan penunggu Pangeran Diponegoro pada saat briefing di sana. Iya, itu sekitar 10 tombak lebih. 1,5. Ya. Pemirsa, setelah Gapura atau pintu gerbang tadi, setiap 3 sampai 5 tombak itu pasti ada penanda batu, tempat duduk atau mungkin penjaga Pangeran Diponegoro apabila dia sedang briefing. Nah, salah satunya ditandai dengan tempat ini. Ini adalah ring pertama setelah Gapura. Ini adalah ring pertama setelah Gapura, tempat para prajurit untuk menjaga berlangsungnya briefing. Ring kedua berjarak 7 tombak dari ring pertama, dan ini adalah juga tempat duduk berikutnya dari para prajurit untuk menjaga kawasan ketika Pangeran Diponegoro sedang briefing atau berdiskusi atau melakukan pembicaraan strategis. Kita lanjutkan ke ring berikutnya. Ring berapa? Batu ring 3. Ring 3 ini berjarak sekitar 3 tombak atau 4 tombak dari ring 2. Dan di sini juga tempat duduk para prajurit. Ring 4. Ring 4 berjarak 4 tombak. Di sini. Lima tombak berikutnya adalah ring kelima. Dan dari sini, kalau kita melihat sekeliling, betul-betul tempat yang paling strategis untuk mengawasi dari segala sudut. Jadi tempat ini bisa mengawasi dari 360 derajat sudut pandang. Ini adalah ring 5. Pemirsa, saya berada di Batu Belah. Batu Belah ini menurut sumber ada 5 batu, 1 di belakang sana, 2, 3, 4, dan yang kelima adalah ini. Yang kelima ini terbelah karena ini ketika itu adalah konon Pangeran Diponegoro untuk menentukan arah untuk mengambil keputusan karena sudah mungkin terdesak atau bagaimana, kemudian dia memukulkan tombaknya dan batu ini terbelah, dan mereka akan mengikuti arah kemana belah batu itu adalah keputusan terakhirnya. Dan begini,
arah batu adalah berarah ke sana. Mungkin mereka akan menuju ke sana setelah meneruskan strategi itu. Kalau bahasa rumah kita, Ya. dalam bahasa Jawa, poman kita. Poman kita. Itu juga Pak? Sepertinya itu juga ya? Mau beli Pak? Ya. Yang satu ini, itu yang satu masih natural batuan. Orang sini mempercayai ini Nyi Kito dan Kiai Kito. Kito dan Kiai Kito. Iya. Tapi kalau pesta kan biasanya ada pesta masyarakat itu biasanya ada arti. Kalau di Jepang biasanya musim gugur, karena musim gugur itu habis panen padi. Jadi bagi masyarakat itu Ada artinya. ya bilang terima kasih pada apa ya, dewa-dewa, dewa sawah, dewa alam. Itu cuma menarik saja karena saya melihat itu